Kalau dari aku sih, ya kan prosesnya masih berjalan ya. Aku juga belum dipanggil pertama. Kalau memang sudah ada laporannya kan berarti kan sudah ada bukti kan gitu kan. Emang ya, biarin aja eh, Berproses lah. berproses dulu aja gitu. Karena kalau aku bilang ABCD takut jadi salah gitu buat aku. Yap. Yang pertama-tama bahwa Mbak Ayu minta bantuan hukum karena dia dilaporkan oleh tunangannya sendiri karena kasus penganiayaan di Polsek Tanah Abang di tanggal 7. Kejadian tanggal 6 di salah satu mall di Bilangan Senayan ya. Ya. Bahwa sebenarnya kalau dibilang ya, awal dari cerita ini kenapa terjadi penganiayaan sebenarnya ada pemicunya ya. Pemicunya di mana bahwa sebenarnya sebelum eh, klien saya sama tunangan sama Abi, dia ada kenal seseorang, hubungan baik ya sebelum mereka berhubungan baik. Lalu klien saya bertunangan 6 bulan yang lalu, dan seseorang ini yang berinisial H ini, salah satu pejabat tinggi di BUMN ini, sudah disampaikan sama Mbak Ayu juga bahwa saya sekarang sudah tunangan. Tetapi komunikasi dia sering ngajak ke restoran, komunikasi masih jalan terus. Si tunangannya kan curiga dong, ini siapa sih, kan gitu. Nah, mereka dua ini sebenarnya ada pertemuan, dan pertemuan terakhir itu di tanggal 6 di TKP-nya di salah satu mall itu, Dibilang sana. di Bilangan Senayan itu. Sebenarnya pertemuan itu untuk apa? Klien saya mau menjelaskan langsung kepada yang bersangkutan dengan baik bahwa dia sekarang kan sudah ada tunangan, supaya komunikasi mereka itu jangan intens terus gitu loh, karena si tunangannya sudah curiga. Terjadilah pada saat tanggal 6 itu, di mana tanggal 6 itu klien saya datang duluan ke salah satu restoran public area. Si H ini juga datang, tapi tunangannya duluan datang juga ke tempat itu, karena sebelum dia sudah curiga arah kemana dia tahu. Akhirnya terjadi cekcok gitu loh di dalam. Lalu karena si H ini sudah ada di depan pintu masuk juga, dia telepon terus ke nomor handphonenya klien saya. Lalu tunangannya ngangkat teleponnya dong. Nah, ternyata dia di depan. Nah, Dipanggil lah. dipanggil di Pas. depan, ya kan? Lalu terjadi juga antara cekcok mulut antara pihak si H ini sama tunangannya sama Ayu kan. Lalu beliau nggak terima juga, terjadi keributan. Aku nggak Lalu terima saling ini. sama tunangan. Coba dilanjutkan. Jadi aku nggak terima mungkin karena mungkin kan gini ya, ini kan kita kan ketemunya kan di publik, biarpun ya memang maksudnya private room ya, tapi kan di restoran. Aku nggak terimanya karena menurut aku kok bisa sampai diikutin, apa kan bisa diomongin baik-baik, apapun itu kan bisa diomongin baik-baik, jangan tiba-tiba datang terus semena-mena langsung marah gitu loh. Jadi ya refleks aja emosi. Cakar-cakaran gitu nih kan sampai mencakar-cakar. Ya aku kan perempuan cuma punya kuku, dia kan mantan atlet punya tenaga, so aku bisa apa? Ya kan, bener gak? Aku bisa apa ya kalau misal aku kalau misalkan aku visum mah mungkin ya laporan mungkin. Cuma kan aku mikirkan ini kan tunangan ya, apa nggak bisa diselesaikan dengan baik-baik kan gitu, tapi memang tidak bisa gitu loh. Kalau Ayu sendiri Berarti yang mendapatkan jambak. serangan juga atau seperti apa sih? Kalau dari Ayu sendiri mendapat serangan juga atau seperti apa? Iya, dia membela diri dia lah, ya seperti kayak mendorong, ya kan membela diri gitu kan. CCTV kan jelas, CCTV-nya udah jelas, udah menjadi barang bukti gitu. Ya menurut aku sih kayak gini-gini tuh bisa diselesaikan tanpa harus ke kantor polisi sih sebenarnya. Cuman ya udah terlanjur, sudah jadi bubur kan, tidak ada sebab dan akibat kan gitu. Aku juga sudah mencoba ngomong dengan pihak bapak pejabat negara ini gitu kan, yang ngomong baik-baik gitu, tapi beliau menawarkan
Perdamaian lah. ya menawarkan perdamaian sehingga mau memediasikan kami 2 hari berturut-turut lah, memediasikan kami lah, menawarkan sejumlah uang, tapi saya tidak mau karena urusannya kan saya dengan tunangan saya gitu, dan tunangan saya juga tidak mau menerima uang itu karena tunangan saya maunya ya saya tanggung jawab, tapi sakit hati kali ya. Berarti adanya si H ini Penasaran pasti ya siapa ya? menawarkan uang itu untuk agar si Abi sendiri mau damai sama Kayu gitu. Iya, damai dan mencabut laporan. Berapa kalau tahu Pak? Nggak bisa dibuka di sini ya karena itu kan sudah menjadi barang bukti kantor polisi ya. Maksudnya nggak etis untuk aku berbicara seperti itu. Berarti jamak sama cakar-cakaran sebagai proses untuk pembelaan diri juga ya atas yang lagi ribut-ribut gitu dari Kayunya. Karena aku kan malu gitu loh kenal baik dengan Bapak H ini. Kenapa kok jadi ribut gitu loh. Sedangkan semua kan saksi udah diperiksa gitu. Security udah diperiksa, CCTV udah ada semua. Ya saya tidak bisa mengelak apa-apa gitu di sini. Jadi kayak bingung juga gitu sebenarnya. Terakhir dari aku yang soal si H ini, dari Abi sendiri kan sempat bilang H ini dicurigai orang ketiga dalam hubungan kamu sama Abi kan? Apakah statusnya Abi ngomong apa gitu? sih? Dicurigai ada Karena ada bukti-bukti chat nih gitu. yang kamu Ya kan karena kan handphone aku kan dilihat ya. Jadi kayak ya aku bisa ya udah mungkin kecurigaan kan boleh ya. Tapi sekali klarifikasi, jadi H itu statusnya apa? Iya, jadi saya perlu jelaskan biar enggak klien saya salah bicara ya, karena ini masalah ITE. Iya, karena aku nggak ada. Jadi soal curiga-mencuriga itu wajar-wajar saja. Tapi selama ini perlu saya sampaikan, memang H itu sama klien saya itu hanya sebatas teman. Tetapi dalam perjalanan ternyata H itu ada punya niat. Punya niatnya adalah satu, sering WA terus, mau minta ketemu terus di restoran. Lalu yang satu, yang saya pikir ini bukan teman lagi. Dia ngajak untuk check-in juga. Nah untungnya si klien saya tidak datang. Saya tidak Chatnya lengkap kok ada semua. karena saya tahu saya punya Bahkan dia mau teman. transfer sejumlah uang supaya bisa datang ke tempat yang dia sudah siapkan kan gitu. Yang kedua, Sudah ditransfer. sudah. Yang kedua bahwa setelah kejadian itu pun karena si H ini merasa juga terlibat di dalam urusan ini, dia juga melakukan komunikasi kedua belah pihak, bahkan bertiga ini pernah ketemu 2 kali. mediasi itu ya Pak? Ya. Nah, karena H tidak mau urusan ini kan panjang. Nah dalam perjalanan kan dia menaruhkan sesuatu, tapi kan si pelapor kan tidak mau terima. Tidak mau terima sehingga kasus ini kan sudah bergulir. Tanggal 6 itu kejadian, tanggal 7 sudah dilaporkan di Polsek Tanah Abang. Artinya proses sudah jalan. Pemanggilan saksi sudah mulai berjalan. Walaupun terlapor sendiri saat ini belum dipanggil, tapi saya yakin dalam waktu dekat segera dipanggil. Karena CCTV, screenshot, alat bukti yang lain itu sudah diambil sama pihak kepolisian. Kalau si H itu tidak terlibat, tidak mungkin dia mau ikut dalam hal memediasi, menaruhkan sejumlah uang dan lain sebagainya. Makanya saya bilang perdamaian apapun, H ini pasti dilibatkan. Karena kedua ini mereka sudah tunangan. Sekarang masuk ke pernikahan harus bulan Desember. Ini kan kacau balau gara-gara urusan ini kan. Karena saling cemburu buta, yang satunya juga masih komunikasi terus disuruh tahu bahwa ini klien saya sudah bertunangan. Aku udah gitu. ngomong gitu. Jadi intinya adalah bukannya di sini aku kan pasti kan netizen dasar pelakor kan gitu kan apa segala macam. Saya sudah bilang bahwa saya sudah punya tunangan. Bahkan beliau bilang congrats gitu ya Mak, gitu ya Pak. Iya. Bilang apa nih? Oh selamat ya. Terus aku ledekin, angpaunya mana kan gitu, kan udah tunangan gitu. Ya menurut aku yang aku lakuin udah cukup menjaga diri aku sebagai wanita ya, itu sih. Ya sampai saat ini perlu saya sampaikan bahwa laporan untuk penganiayaan itu pasalnya 352 dan pasal 406 karena ada penganiayaan dan pengurusan beberapa handphone dan juga beberapa kayak kalung dan juga mungkin cakaran juga. Nanti kita lihatlah dalam prosesnya. Artinya kami juga saat ini lagi membangun komunikasi ya sama pihak pelapor,
mudah-mudahan kan bisa diselesaikan. Hubungan awalnya bagus, sekarang aja renggang itu gara-gara urusan ini kan orang saling curiga, dia mungkin Tapi merasa coba begitu. Mbak, masa aku sekecil ini, dia kan mantan atlet, segede itu, masa kalah sih sama aku? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Enggak kan? Ya udah. Gitu. Tapi kan Ya. saya tidak Gimana, tidak menampik bahwa ya memang saya kan CCTV-nya sudah jelas. Ya udahlah, gitu saya legowo, saya terima aja. Gimana? Jadi untuk pasal 352 itu kan penganiayaan ringan ya, ancamannya kan di bawah setahun. Lalu kalau untuk yang 406 pengerusakan itu 2 tahun lebih ancaman pidananya. Artinya nanti kita tidak dalam proses, tapi karena ini awal hubungan baik, makanya saya kembali lagi bahwa si H ini harus muncul, karena dia harus berada untuk penyelesaian ini. Karena selama si H tidak muncul, mungkin si pelapor juga merasa loh ini tidak ada penyelesaian. Makanya kami menghimbau lewat media supaya hanya menghubungi, karena ini kan ada ruang untuk bisa diselesaikan dengan baik. Ya jangan sampai ngilang, karena ngilang pasti nanti anak-anak media yang cari kan siapa H itu. Karena pasti kami akan buka di publik siapa dia, supaya jelas semuanya. Kenapa saya prespon? Karena menurut saya kenapa tidak ada etikat baik. Saya udah mencoba menghubungi, ini saya malu, saya ya mohonlah dengan kerendahan hati meminta maaf kepada Mas Abi, mungkin baik-baik bagaimana duduk bersama kan gitu. Sempat kok kita duduk bersama bertiga. 2 kali. Itu Mau ada penyelesaian itu, Ya. tapi kan si Abi tidak mau cabut laporan dan tidak mau terima duit. dan yang Abi nggak mau ditawarkan. terima uang. Artinya begini loh, si Abi Hani, sakit hati si lah. Hani merasa juga bahwa dia akhirnya masuk dalam urusan ini kan. Makanya dia memediasi, dia juga memfasilitasi, bahkan dia mau supaya kasus ini tidak dilanjutkan, dicabut. Tapi kan pelapor tidak mau karena mungkin saking jengkel kan. Tapi begini, ini kan persoalan baru dilaporkan, kasus ini masih terus berproses. Ya kita lihat saja lah, kapan klien kami dipanggil di kepolisian kami akan dampingi. Yang kedua, kami juga pasti akan menyampaikan bahwa semua ini terjadi karena ada pemicunya. Ini kan juga siapa sih jadi juga sebagai saksi kan gitu.